Kamu pernah kepikiran soal rahasia mengejutkan dalam kehidupan sehari-hari di planet kita nggak? Misalnya soal pintu kecil di mesin cuci atau lubang kecil di jendela pesawat. Oh, kamu masih bingung? Makanya simak terus videonya ya, biar kamu nggak penasaran lagi. Kamu pasti pernah ngeliat laci di dasar oven kayak gini kan? Mungkin kamu nggak begitu merhatiin fungsinya dan cuma memakainya buat naruh alat masak. Meskipun bisa dipakai untuk naruh panci dan wajan, laci ini juga punya fungsi lain loh. Jadi sebaiknya pakai aja laci di bawah oven untuk manasin makanan sebelum dihidangkan. Genius! Nah, kamu pernah merhatiin pintu kecil di kebanyakan mesin cuci model ini nggak? Pintu ini biasanya berfungsi sebagai perangkap pembuangan. Dan disinilah semua benda yang kita cuci bercampur dengan jeans dan jaket. Jadi fungsinya seperti pengumpul benda kecil. Pintu kecil ini bisa mencegah benda kecil tadi masuk ke pipa utama, kemudian menyumbatnya. Dengan begini, kita bisa menghemat biaya perawatan mesin cuci. Siapa sih yang belum pernah kebingungan saat harus menakar jumlah pasta yang pas untuk satu porsi? Nah, sebagai solusinya, pakai aja lubang di tengah sendok pasta. Lubang ini sebetulnya dibuat untuk menakar jumlah pasta kering yang diperlukan dalam satu porsi. Tapi kalau kamu mau nyoba masukin pasta yang udah dimasak, ya udah, cobain aja. Kali aja berhasil kan? Tutup pulpen yang diberi lubang, fungsinya buat apa ya? Mungkin itu cuma fitur desain untuk mengatur tekanan udara? Ternyata lubang ini punya fungsi yang jauh lebih simpel dan penting, yaitu untuk mengurangi risiko tercekik. Banyak orang hobi banget menggigit tutup pulpen. Dan lubang kecil ini bisa mencegah insiden tercekik kalau tutupnya ketelan, kemudian nyangkut di tenggorokan. Kalau kamu suka masak-masak, ada rahasia mantul yang selama ini ada di dekatmu tuh. Lihat panci ini dan pegangannya deh, ada lubangnya kan? Ternyata lubang ini dibuat sebagai tempat sendok saat kamu lagi masak. Daripada ngotorin kompor dan lantai dapurmu sendiri, mending taruh aja sendoknya di lubang ini. Dan biarin kuah masakanmu netes lagi ke dalam panci. Wuhuu! Masih soal barang sehari-hari nih. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Dan bahan ini bisa bikin kenopnya terbebas dari kuman secara alami. Nggak seperti bahan plastik, kenop kuningan mampu mendisinfeksi sendiri tanpa harus dibersihin. Mantap! Bagian ujung meteran juga punya lubang kecil dan kamu bisa ngelihat lubang ini di bagian logam yang perlu ditarik saat kamu mau menggunakan meteran. Lubang ini sebetulnya sebesar paku biasa dan dibuat agar kita bisa memasangnya pada paku saat meterannya ditarik. Wah, jadi pengen nyobain sendiri? Batas tepi di buku tulis dibuat untuk melindungi catatan dari tikus. Pastinya si tikus nggak lagi nyari contekan PR matematika dari pemilik buku sih. Tapi manusia di zaman dulu pernah hidup berdekatan dengan tikus dan mencit. Keduanya suka ngerusakin kertas. Jadi agar informasinya nggak hilang, buku mulai diberi batas tepi. Dengan begini tulisannya tetap berada di tengah halaman dan nggak digerogoti si pengerat. Mungkin dari sinilah istilah mencerna informasi didapatkan. Tapi gimana dengan lubang kecil di jendela pesawat ya? Fungsinya sangat penting untuk mengatur tekanan udara di dalam kabin. Dengan kata lain, lubang ini membantu pesawat tetap mengudara. Wah, tanggung jawabnya nggak main-main kan? Meja lipat di kursi pesawat menjadi tempat yang paling banyak dihinggapi kuman di seisi kabin. Penelitian menunjukkan, meja tersebut dihinggapi kuman sampai 8 kali lipat dari tombol penyiram kloset. Kamu mau nggak ngelihat bagian dalam pesawat komersial yang bodinya udah dibelah? Jadi tampilannya kurang lebih kayak gini. Deretan kursi ada di sebelah atas dan semua barang lain harus ditaruh di bawah seperti bagasi penumpang, perlengkapan darurat, suku cadang sistem sayap, dan sebagainya. Selanjutnya ada bola bowling. Tiba-tiba udah nyampe ke bola bowling aja nih. Nah, kira-kira bagian dalamnya kayak apa ya? Kalau dipotong jadi 2, bola bowling profesional akan kelihatan familiar.
Coba deh amati lebih dekat lagi. Udah kelihatan belum? Kayak logo lampu sisi terang kan? Tapi bola bowling profesional nggak sama kayak bola bowling biasa. Bola ini didesain agar geraknya lebih mulus. Bahkan di bagian dalamnya ada mekanisme yang sangat rumit. Bola bowling profesional dibuat agar para pemainnya mendapat lebih banyak strike. Beratnya juga didesain supaya bisa diproyeksikan ke dalam saat menggelinding di jalur bowling, sehingga bola ini akan lebih sulit masuk ke samping jalur. Oke, kita lihat juga bagian dalam bola bisbol ya. Agar desainnya ringan dan aerodinamis, produsen bola bisbol menggunakan berbagai jenis lapisan. Di bagian yang paling dalam, ada inti gabus yang diselubungi karet hitam. Lalu ada lapisan karet merah dan 2-3 lapis benang wol berselang-seling. Selanjutnya ada penutup karet putih yang terlihat dari luar. Lalu di sampingnya ada jahitan warna merah yang nyatuin semua lapisannya. Apa jadinya ya kalau kita punya penglihatan sinar X sampai bisa ngelihat ke dalam tulang manusia? Pasti nyeremin. Tapi yang paling menarik perhatian justru bentuk mirip sarang laba-laba di tengah-tengah tulang. Realitanya, di dalam tulang kita ada struktur saraf yang sangat padat dan kompleks. Keren kan? Aku punya tebakan buat kamu nih. Benda apa yang bentuknya bulat bisa ditemukan di dekat laut dan kelihatan mirip pemandangan Museum Guggenheim di kota New York dari udara. Kalau kamu nebak cangkang Nautilus, berarti jawabanmu benar. Nautilus adalah sejenis kerang yang cangkangnya bisa dijumpai di banyak toko souvenir di dekat pantai. Cangkang Nautilus terdiri dari 2 lapisan. Lapisan putih mat terdapat di bagian luar dan lapisan putih terangnya di bagian dalam. Kalau kamu membelah Nautilus jadi 2, tampilannya kelihatan mirip banget dengan bagian dalam Museum Guggenheim. Daun lidah buaya punya efek ampuh yang bisa menyembuhkan dan menghidrasi tubuh. Tapi kalau kamu mengamati bagian dalamnya, akan terlihat bentuk yang cantik dan estetik. Wah, panen jeli sampai melimpah ruah pasti seru tuh. Wadah pasta gigi kelihatannya cuma biasa-biasa aja kan? Tapi setelah kamu ngebuka wadahnya yang berisi pasta warna-warni, pasti kamu akan berubah pikiran. Bahkan ada yang berspekulasi, bagian dalam wadah pasta gigi punya sejumlah sekat agar garis warnanya nggak saling kecampur. Tapi setelah wadahnya dibelah jadi 2, bagian dalamnya nggak ada sekat sama sekali. Padahal di balik pembuatan pasta gigi yang bergaris-garis ini, ada banyak penjelasan sainsnya. Menurut seorang spesialis, semua garis warna pasta gigi harus punya sifat fisika yang sama. Dengan begini, semua warnanya nggak saling kecampur secara alami. Dan setelah wadahnya dirobek hingga ngebuka, bentuk dalamnya akan kelihatan mirip potongan pizza warna-warni. Di lemari pakaianmu ada hanger berbahan kayu nggak? Biasanya hanger ini terbuat dari kayu cedar yang berfungsi sebagai pengusir ngengat alami. Jadi sebetulnya hanger cedar bisa melindungi pakaianmu dari serangan ngengat. Bagi sebagian orang, eyeliner harus mereka pakai setiap hari. Tapi di zaman Mesir kuno, eyeliner kohl dipakai oleh pria dan wanita untuk melindungi mata mereka dari sengatan matahari. Bagus ya, orang Mesir udah mikirin soal kayak ini sejak dulu. Keren sih. Biasanya kita memakai sandaran kepala untuk nyenderin kepala dong. Tapi nggak cuma itu aja loh. Sandaran kepala di kursi mobil ternyata gampang dilepas dan bisa dipakai untuk mecahin kaca jendela dalam kondisi darurat. Trik yang satu ini cuma diketahui oleh segelintir orang. Kamu pasti terbiasa naruh keset kaki dalam posisi horizontal seperti kebanyakan orang kan? Tapi fungsinya kan buat nyerap kotoran dari alas sepatu sebelum kamu masuk rumah. Nah, agar fungsi ini bisa berjalan dengan baik, taruh aja kesetmu secara vertikal. Dengan begini, langkah kakimu akan lebih banyak dilapisi keset sebelum kamu memasuki rumah. Yang terakhir ini juga penting. Kemungkinan besar kamu udah pakai vacuum cleaner untuk ngebersihin rumahmu dengan cara yang salah. Kebanyakan orang cuma menyedot debu lantai dan karpet dengan satu arah atau menggerakkan sikatnya maju mundur beberapa kali agar debunya keluar. Padahal menurut para profesional kebersihan,
Sebaiknya sedot debunya dalam posisi lurus. Terlebih dulu, kamu perlu maju hingga di ujung karpet. Lalu tepuk karpetnya ke atas dan balik lagi ke baris yang sama. Selanjutnya, kumpulin debu yang belum terkumpulkan dalam sapuan pertama. Tapi ada cara yang lebih ampuh sih. Gak usah dibersihin, nanti juga kotor lagi. Hahaha.